Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau sharing proses pemasangan Stone Guard film di lampu mobil. Buat teman-teman yang mungkin udah pernah subscribe gue dari 1 tahun kemarin, di tahun kemarin itu gue pernah sharing gimana cara pasang stiker smoke di lampu depan. Jadi ini tuh sedikit menggelapkan lampunya. Nah ini tuh karena sekarang udah 1 tahun lebih, jadi gue memutuskan untuk mengganti stiker smoke itu dengan yang baru. Nah, karena kemarin tuh gue kebetulan memang beli stiker untuk pelindung lampu motor, tapi karena belinya itu minimal 1 meter, jadi banyak banget sisanya. Jadi gue kepikiran untuk ganti yang mobil sekalian. Karena kan sebenarnya stiker-stiker kayak gini itu nggak untuk selamanya ya, jadi bisa dibilang 1 tahun atau 2 tahun setelah pemasangan itu harus diganti dengan yang baru. Kenapa? Supaya kalau misalnya nanti udah kelamaan dipasang, itu biasanya lemnya itu bakal susah banget untuk dibersihin kalau stikernya udah terlalu lama nempel. Selain itu stiker juga kalau misalnya ditempel di mobil dan mobilnya sering kepanasan, itu stikernya lama-lama bisa kering dan juga bisa pecah-pecah. Selain itu juga pasti bakal udah banyak baret gitu. Jadi gua ganti aja dengan yang baru, tapi kali ini gua ganti dengan yang tipenya itu Stone Guard film. Oh ya, by the way, ini keadaan lampu headlamp gua ini setelah 1 tahun dipasang stiker yang smoke itu dari merek Max Decal. Kalau teman-teman mau pasang stiker smoke juga sama dengan gua seperti ini, teman-teman bisa nonton video gue yang sebelumnya ya, untuk proses pemasangannya dan penjelasan masing-masing tipe stiker yang gua gunakan. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, sebetulnya masih terpasang dengan baik, memang guanya aja pengen ganti. Nah jadi gue kali ini nggak pakai Max Decal lagi karena gue kebetulan kemarin lagi cari-cari apa sih stiker yang bisa melindungi dari stone chip, dan ketemulah Stone Guard film dari Aura-Guard ini. Ini dari pabrikan Oracal. Kalau teman-teman tahu ini udah terkenal banget sih di dunia perstikeran, makanya gue lebih yakin dengan kualitas dari stiker ini. Karena udah setahun juga bosen tampilan mobil yang di smoke, jadi sekarang gue balik lagi ke yang clear. Jadi ini bukan stiker biasa ya, gue sendiri nggak berani nyebut ini VPF atau PPF karena takut salah juga. Gue hanya menyebutkan ini sesuai dengan yang ada di stikernya aja, ini namanya SGF berarti ya, Stone Guard Film. Nah sebelum gue potong, gue bikin dulu polanya sesuai dengan ukuran headlampnya. Kenapa? Supaya nggak banyak stiker yang kebuang ya, jadi lebih efektif. Nah ini gue sedikit mendemokan, ini stiker bedanya apa sih dengan stiker-stiker yang pada umumnya ya, yang biasa orang sebutnya stiker Scotland bening katanya. Nah sesuai judulnya yang Stone Guard Film, gue sih berharap ini bahannya itu lebih tebal dan lebih lentur, jadi bisa melindungi headlamp ataupun misalnya dipasang di body itu dari stone chip atau serpihan-serpihan batu. Kalau misalnya kita lagi ngebut di jalan tol misalnya atau di jalan biasa juga pasti ada sih stone chip, entah itu terpantul dari mobil yang di depan kita atau mungkin dari ban kita sendiri. Nah ini gue mau demoin dengan pasang di atas tempat bekas skincare gitu ya. Gue pasang di atasnya dan gue mau lihat kekuatan dari stiker ini seberapa kuat. Nah kalau misalnya PPF itu kan punya fitur self healing ya, tapi memang per meternya itu biasanya kalau PPF itu lebih mahal. Nah ini gue coba versi ekonomisnya, apakah benar punya fitur self healing yang sama dengan PPF yang mahal. Nah ini gue coba tekan-tekan pakai benda tumpul. Di sini gue ada bolpen tapi di yang sebaliknya ya. Kalau misalnya teman-teman tanya kalau pakai yang tajam bakal sobek nggak, ya pasti sobek sih. Kalau nggak sobek ini gimana cara pasangnya, pasti kalau misalnya benda tajam itu pasti sobek kalau stiker ya. Cuman kalau benda tumpul ini kita coba panasin bisa balik lagi ke posisi semula ya. Jadi ini ada sedikit fitur self healingnya. Jadi kalau misalnya stikernya bekas kena kebaret atau apa, dengan mobilnya dijemur atau kena panas matahari aja ini bisa balik lagi ke semula. Stikernya itu bisa melindungi headlampnya, atau kalau dipasang di body ya berarti bisa melindungi body. Sebenarnya intinya gue hanya pengen melindungi headlamp gue ini dari baret-baret halus kayak kalau misalnya habis dicuci atau dari stone chip tadi. Jadi gue memang gak mengharapkan fungsinya memang sebagus PPF yang mahal. Yang penting ada perlindungan aja daripada nggak pakai stiker sama sekali, atau pakai stiker biasa itu biasanya nggak akan terlalu clear ya. Kalau misalnya stiker yang bagus itu biasanya clear. Sama dengan Max Decal yang sebelumnya itu stikernya clear banget, cuman memang karena gue pilih yang agak gelap, jadi
intensitas cahaya lampu headlamp itu agak sedikit berkurang. Nah, untuk yang kali ini karena transparan, gua harap sih ini nggak mengurangi intensitas cahaya yang dari headlamp itu, jadi untuk sinarnya tetap terang. Untuk alat-alat apa aja yang gua pakai dalam proses pemasangan ini, gue bakal jelasin sambil proses pemasangannya. Kalau misalnya teman-teman memang nggak bisa pasang sendiri ya tinggal ke tukang stiker aja. Tapi kalau gue sendiri ini beli online untuk bahannya dan gue pasang sendiri. Nah, ini gue mulai proses pencopotan stiker smoke yang sebelumnya dengan bantuan mini hot air gun. Nah, ini penampakan untuk mini hot air gun-nya. Kalau teman-teman mau beli juga, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Nah, setelah gue panasin sedikit pakai mini hot air gun tadi, surprisingly ini bener-bener nyabutnya ternyata effortless banget dan nggak ada sisa lem sama sekali. Ini yang mungkin jadi pertanyaan banyak viewers gue di video yang sebelumnya. Katanya, kalau stiker udah lama dicabut bakal ada bekas lemnya nggak? Nah, tergantung stikernya ternyata. Ini setelah 1 tahun lebih, ternyata nggak ada sisa lem yang nempel sama sekali. Nyabutnya bener-bener gampang. Ini stikernya semua ke bawah lagi lemnya, jadi nggak ada yang nyisa di permukaan headlampnya. Nah, stiker yang bagus itu harusnya kayak gini. Nah, setelah stiker yang lama ini kecabut dengan sempurna, ini gue bersihin pakai kit waterless car wash. Nah, terus dikeringin pakai microfiber, ini 2 lembar microfiber. Yang satu itu untuk ngelap dalam keadaan basah, dan yang satu lagi untuk dalam keadaan kering ya. Dan untuk ngelapnya ini satu arah aja ya, jangan bolak-balik atau dengan arah memutar karena itu bikin lampunya nanti jadi baret ya mikanya. Nah, ini setelah stiker yang lama dibuka, dibersihin, dilap sekali aja, ini udah kayak baru lagi ya. Kayak waktu pas keluar dealer pertama kali. Dan ini perbandingan yang kiri itu udah dibuka, yang di posisi driver ya. Untuk yang di posisi penumpang itu belum dibuka. Kelihatan beda gelapnya antara yang tanpa di smoke dan yang kanan itu yang di smoke. Oke, kita lanjut proses pemasangannya. Sekarang ini gue mau ngepasin dulu stiker yang udah gue potong tadi sebelumnya sesuai dengan polanya. Memang ini polanya nggak bener-bener pas ya, karena stiker ini pasti akan kita tarik-tarik, jadi bakal sedikit melar. Jadi nggak mungkin bakal sesuai polanya. Pasti potongnya itu agak lebihan, cuman kalau kita potong sebelumnya seperti ini bakal lebih efektif daripada kita potong dalam bentuk kotak aja, itu bakal banyak sisa stiker yang kebuang ya, sayang. Bisa untuk bagian-bagian lain yang bisa kita stikerin nantinya, karena gue kan ini rencananya untuk motor ya, motor kan lampunya lebih kecil, jadi untuk sisa-sisanya itu jadi bisa lebih efektif aja. Oh ya, untuk pemasangan stiker ini metodenya dengan wet application ya, atau aplikasi dalam keadaan basah. Seperti yang teman-teman lihat di awal tadi, gua semprotin bagian stiker dan bagian headlamp itu pakai air. Nah, airnya ini sebetulnya bebas mau air doang, tapi pastikan airnya bersih, atau airnya dicampur air sabun. Sabunnya nggak usah terlalu banyak supaya nggak banyak busanya juga. Nah, untuk mengeluarkan sisa air sabun tadi, teman-teman bisa pakai ini namanya rakel atau scraper atau squeegee. Ini macam-macam sebutannya, tapi kurang lebih bendanya itu seperti ini. Nah, ini gue coba demoin lagi ya kekuatan untuk stikernya. Ini dipakai benda tumpul, ini nggak sobek ya. Kalau di sebelah kirinya itu pakai ujung yang tajamnya udah pasti sobek ya. Nah, ini kita panasin pakai hot air gun dan balik lagi ke posisi semula. Nah, sebenarnya selain wet application, teman-teman bisa pasang stiker dengan metode kering juga, jadi tanpa air juga bisa. Tapi bakal lebih sulit kalau permukaan yang mau ditempel stiker itu melengkung atau agak cembung seperti di headlamp ini. Lebih mudah pakai yang wet application, walaupun sebetulnya kalau teman-teman nggak biasa pasang stiker ya memang metode kering ataupun basah itu dua-duanya tetap susah. Nah, ini contohnya kalau lampu headlamp nyala, yang di sebelah driver itu udah dipasang yang stone guard film, sedangkan yang sebelahnya masih yang smoke. Kelihatan bedanya ya, yang stone guard film karena transparan pastinya sinarnya lebih terang. Ini juga perbandingan di pintu garasi ya, yang kanan pakai stone guard film, yang kiri yang di smoke. Ya, kelihatan bedanya. Nah, selanjutnya kita mau mulai copotin stiker yang lama yang di sebelah penumpang. Ini juga sama ya, ngelepasnya effortless banget, cuman agak sobek dikit, wajar. Tapi yang penting nggak ada lem yang tersisa sama sekali. Selanjutnya sama dibersihin kayak sebelumnya, satu arah aja ngelapnya. Kemudian dipasin stikernya supaya posisinya itu sesuai. Disemprot,
bagian stiker dan bagian permukaan headlamp, kemudian dipanasin sambil dikeluarin airnya pakai rakel tadi. Sambil ditarik-tarik sedikit ya, supaya mengikuti lengkungan dari mica headlampnya. Intinya sebetulnya cara pasangnya hanya seperti itu aja. Dan nanti sisa stiker yang lebihnya itu, supaya lebih gampang, teman-teman jangan potongnya pakai cutter ya, tapi teman-teman pakai pen knife. Nah, pen knife ini sesuai namanya, pisau yang bentuknya itu kayak bolpen. Jadi posisi kita megang itu kayak posisi megang bolpen. Jadi waktu motong itu bakal lebih mudah daripada kalau kita potongnya itu pakai cutter, karena posisinya itu kurang enak. Dan ini bagian pisaunya itu bisa diganti, jadi kalau misalnya udah agak tumpul, sebaiknya diganti supaya motongnya itu bisa presisi dan kita nggak harus neken terlalu dalam. Jadi headlampnya itu aman, nggak akan kebaret karena kita cukup dengan dipotongnya itu nggak sampai nembus. Nah, ini kondisi kiri kanan setelah ditempel stone guard film. Kelihatan banget bedanya, lebih terang dibanding yang smoke tadi. Kalau teman-teman lihat ini belum clear banget karena ini baru dipasang. Nanti setelah beberapa hari biasanya nempelnya lebih sempurna. Dan ini contoh hasil sinarnya di malam hari. Ini lampu utama aja. Dan ini tampilan atau gimana terangnya kalau dari depan. Ini clear banget, kayak nggak pakai, tapi memang ada kelihatan dipasang stiker kalau misalnya teman-teman perhatiin dari dekat banget. Tapi kalau dari jauh itu nggak kelihatan kayak nggak pakai stiker. Karena memang transparan juga, jadi pastinya nggak mengganggu sinar dari headlamp. Dan ini gue juga coba pasang lampu hazard dan lampu sen juga jauh terlihat lebih terang daripada sebelumnya waktu pakai yang smoke. Jadi kalau teman-teman dari orinya belum pasang stiker apapun, kalau pasang ini ya sebetulnya nggak akan ngaruh apa-apa ke terangnya lampu depan. Jadi tetap sama seperti bawaannya. Nah, ini gue mau kasih contoh POV dari dalam mobil. Ini untuk intensitas cahaya dari lampu utamanya seperti ini. Ini high beamnya. Kemudian ini fog lamp yang kuning, fog lamp yang putih, dan ini fog lamp yang kuning putih. Kalau teman-teman lihat video gue yang sebelumnya yang gue bahas tentang pasang fog lamp, itu kelihatan banget headlampnya waktu pakai stiker smoke itu memang cukup berkurang intensitasnya. Setelah gua perbandingin dengan yang sekarang, ini headlamp aja juga udah lumayan, apalagi kalau di tempat yang gelap. Nah, ini POV dari luar mobil. Untuk intensitas cahaya ini lampu utama, kemudian ini fog lamp yang kuning, fog lamp yang putih, dan ini fog lamp yang kuning putih. Ini high beamnya, high beam yang pakai fog lamp, tadi yang lampu utama doang, ini high beam pakai fog lamp juga. Dan ini hasilnya setelah 1 hari, ini menempel lebih sempurna ya daripada waktu baru beres dipasang kemarin. Jadi ini pastinya seiring waktu ini menempelnya bakal lebih sempurna dan bakal lebih terlihat clear daripada waktu baru beres dipasang sebelumnya tadi. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.